Qala Allah Ta'ala yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Menika wonten tengah-tengah ayat ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu fangsuzu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Terus menika merupakan ayat yang paling populer untuk menunjukkan betapa istimewanya keilmuan dalam Islam. Bahkan raf'id darajat dalam Al-Quran itu beberapa kali disebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat beberapa orang tertentu fid dunya wal akhirah, itu ada di 4 tempat. Yang 3 itu hubungannya dengan keilmuan, yang 1 itu hubungannya dengan jihad. Jadi pancen ahlul ilmi itu adalah kelompok-kelompok yang memang sangat istimewa indallah azza wa jalla. Lah ayat niki kali muallif Syekh Zainuddin dibuka dengan langsung yarfa'illahu allazina amanu minkum. Menika merupakan jawab dari Amr yang tidak ditampilkan oleh beliau. Idza kilang syuzu fangsuzu. Nek awakmu diajak api, kalau kamu kemudian diajak hal-hal yang positif inda syar'i, menurut kacamata syariat, menurut kacamata agama, siapapun dari kita yang kemudian punya semangat di sana, punya ketertarikan yang kuat di sana, maka yarfa mongko ngangkat. Yarfa mongko ngangkat sapa Allahu Allah alladzina ing wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzin minkum hale saking sira walladzina lan wong akeh utu kang den paringi sapa alladzin al ilma ing ilmu ngangkat apane darajatin pira-pira derajate utawa darajatin ing dalem pira-pira derajate. Ai wa yarfa' tegese lan ngangkat sapa Allah darajatil ulama'i ing pira-pira derajate utawa pangkate para alim minhum saking alladzina amanu, minhum saking alladzina amanu khassatan hal tertentu, khassatan hal tertentu. Hanya alladzina utul ilma, hanya orang-orang yang punya kesempatan untuk kemudian ta'allumil ilmi wa ta'limihi lah yang kemudian ya secara otomatis wal amal bihi, itu hanya mereka lah yang kemudian diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsipe ngoten prinsipe. Sebetulnya ayat itu diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Ini asbabun nuzulnya adalah suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengajar, Kanjeng Nabi niku nggadah santri-santri tetap yang tidak pulang dan memang karena tidak punya rumah, mondok katakan, atau memang rumahnya jauh, yang biasa kita kenal, yang populer dengan istilah ashabis suffah. Lah, jam ngajinya bahkan Nabi itu membuat semua para sahabat itu kemudian saling berdesakan untuk menjadi yang paling dekat dengan
bahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu cukup membuat Kanjeng Nabi panik karena tempatnya sangat terbatas. Wa fil makani dhaikun, akhirnya turunlah ayat itu. Dan memang wonten kisah-kisah menarik, diantaranya adalah ternyata ada beberapa sahabat papan atas yang kemudian cukup keberatan kalau ditaruh di belakang. Lah biasanya sahabat papan atas itu rata-rata datangnya belakangan. Ya sebagaimana umumnya wong top itu pancen tekone keri. Ya gawan ngono iku. Dan memang bahkan Nabi piyambak memang ada beberapa sahabat itu oleh beliau diistimewakan. Dan yang nyata-nyata sering beliau istimewakan itu adalah sahabat-sahabat yang terlibat dalam perang Badar. Ashabu Badrin. Dilalah pancen sahabatnya rata-rata semuanya papan atas. Lagi-lagi kalau sudah papan atas itu biasanya datangnya kalau semuanya sudah kumpul. Ketika dia datang dan semuanya sudah duduk, dia tidak mau duduk. Terus berdiri di belakang. Sampai pengajian dimulai, dia tetap berdiri. Sambil menunggu yang papan bawah ini tolong mundur. Ya, kira-kira begitu, kira-kira begitu. Akhirnya, betul, ketika Rasulullah melihat beliau-beliau pada berdiri, Rasulullah memerintahkan amatir-amatir ini untuk iku lek saiki wis dibuli tenan. Lho, iya bukan? Iku lek saiki wis rame tenan. Karena kala itu saja, era Mbah Kanjeng Nabi saja, ketika kemudian mengundurkan sebagian para sahabat, iku langsung rame menjadi perbincangan publik bahwa Rasulullah membeda-bedakan sahabatnya. Bayang no. Makanya jangan ada di antara kita yang heran kalau kemudian apapun yang bisa kita lakukan untuk menjadi pribadi yang cukup baik, jangan sekali-kali punya harapan untuk mendapatkan respek dari siapapun. Wa ma min ahadin min alsunin nasi salima. Wa ma min ahadin min alsunin nasi salima. Tidak ada satupun orang yang akan pernah lolos dari cibiran, bulian, atau minimal rasan-rasan orang lain. Walau dzaka an-nabiyyu, walau dzaka an-nabiyyu al-mutahhar. Walaupun itu adalah Rasulullah, seorang nabi yang sudah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu rame. Makanya waqala al-munafiqun alastum taz'umuna anna sahibakum ya'dilu bainan nas. Pertama-tama isu itu ditampilkan oleh orang munafikin. Yang menyebarkan isu pertama itu adalah munafikin yang mengatakan, apa kalian masih punya bayangan, masih punya keyakinan bahwa Nabi kalian adalah orang yang adil. Fawallahi ma'adala baina haula. Demi Allah, Muhammad tidak adil. Ini Kanjeng Nabi, Pak. Ini Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dianggap orang adil. Lalu Kanjeng Nabi gak adil, terus sapa ning donya iki sing adil? Qaumun akhadhu majalisahum wa habbu
al-qurba min nabiyihim aqamahum wa ajlasa man abta'a anhum maqamahum. Dari dulu orang-orang yang punya watak nifak itu punya tutur bahasa yang jauh lebih logis, lebih menarik daripada wong-wong sing asli nyantri. Rata-rata ngene iki gak melu ngaji. Enggak melu ngaji, tapi karena dia dengar cerita, kemudian dia paling pintar untuk membangun narasi dan opini. Lah iya, bagaimana mungkin Muhammad kita anggap adil? Ada orang yang bersusah payah, pengen ngaji, ya, kemudian pengen dekat. Wa ahabbu al-qurba min nabiyihim. Pengen banget cedek ambek Kanjeng Nabi. Ternyata aqamahum. Kemudian dia disuruh berdiri, minggir, wa ajlasa man abta'a minhum. Kemudian malah Muhammad menyuruh duduk orang-orang yang nyata-nyata datang belakangan. Sebuah isu yang menarik untuk menjadi pembahasan di warung-warung kopi. Framing yang sangat menarik. Padahal dari awal Rasulullah memang sudah sangat luar biasa. Dan semua orang tahu bahwa Rasulullah atas petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala mengistimewakan ashabi Badr minal ansari wal muhajirin. Dan memang para tokoh-tokoh itu ya memang punya kelayaan untuk datang belakangan, paham ora? Iya wis jarno ae pancen ket biyen tokoh wis ngono kuwi. Takone ku weri rodok ngrepoti. Tapi gak apa-apa wis pancen ngono kuwi. Dan yang jangan dilupa bahwa Rasulullah nyaman dengan beliau-beliau itu ketika beliau pada akhirnya harus di belakang, apalagi sambil berdiri karena nggak mau duduk, karena yo ngerasa ampuh loh Pak, piye wong ampuh ya sadar nek ampuh, lah aku ampuh kok ning mburi. Nah, tapi dalam ayat ini juga itu ada yang menarik Pak, bahwa ternyata kalau kemudian ada tokoh, gila. Jadi fi hadzal ayah ta'mimun summa takhsis wa dzalika annal jaza' bi raf'id darajat hauna munasibun lil amal. Li'annal ma'mura bihi tafsihul majlis. Singkat cerita, ayat awal ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Ayat ini intinya adalah bagaimana kita harus punya watak untuk kemudian berlapang dada memberikan tempat bagi yang lain. Artinya aja sampai tujuan apik kemudian tujuan apik kan rupanya ngaji. Tujuannya kan baik itu ngaji. Jangan sampai kemudian menyakiti orang lain. Kalau memang kemudian ada yang datang lebih dulu, ya memang semaklumnya kalau pada akhirnya dia duduk di depan. Di sini dikatakan li'annal ma'mur bihi tafsihul majlis kaila tanafasu fil qurbi minal makanir rafi'. Kak tulis sih. Kaila tanafasu fil qurbi minal makan ar-rafi' haulahu sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kemudian tujuan baik itu rupane ngaji hanya mengerucut pada satu titik, yang penting pokok cedek Nabi. Ngaji ini malah nomor sekian, yang paling penting pokok cedek. Ini kan kita banget ya. Ngaji, paham, mengamalkan apa yang kita pahami, nomor sekian, yang paling penting. Gawe story, soalnya gue cocok ya, gue cocok aku cocok ya. Artinya kau biar ngono itu ya ono padanya. Lah sekarang permasalahannya kalau ada tokoh kemudian karena datang belakangan dan mau untuk duduk di belakang, ternyata dia juga akan mendapatkan raf'id darajat. Karena kebesaran hatinya untuk mengalah kepada sing gak patek tokoh. Loh iya. Dan ini luar biasa. Falamma kanal mumtasil lidzalik. Ketika ada orang yang kemudian mau mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan tempat duduknya bagi yang lebih berhak karena datang lebih dulu, walaupun dia tokoh, ini berarti menunjukkan yaghfidu nafsahu
amma yutanafasu fihi min rif'ah. Dia sudah kemudian mampu meredam nafsunya, meredam apa ya, egonya untuk kemudian mengalah, dan itu luar biasa. Murni imtisalan wa tawadu'an. Ini murni karena nderek perintah Allah Ta'ala, dan murni karena menunjukkan rasa tawadu, andap asor. Man tawadu'a lillah rafa'ahullah, man tawadu'a lillah rafa'ahullah. Pun kak terus nih, walhasil pada hakikatnya ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap menganggap siapapun yang datang untuk ngaji itu semuanya istimewa, semuanya istimewa. Gelem budal tok itu wis luar biasa. Apalagi di sana kemudian dia banyak membantu orang lain untuk mendapatkan kenyamanan ketika mengaji. Waqala lan dawu sapa Allah azza wa jal, qul hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun. Qul dawu sira Muhammad, hal yastawi apa ta padha sapa alladziina wong akeh ya'lamuna kang padha ngerti sapa alladzin, ya'lamuna kang padha ngerti sapa alladzin ay ma indallah minas sawabi wal iqab, wal ladziina lan wong akeh la ya'lamuna kang ora padha ngerti sapa alladzin. Cah paham kambek cah ora paham iku padha ora. Ai la yastawiyani tegese ora padha sapa fariqon. Ai la yastawiyani tegese ora padha sapa fariqon. Dua kelompok ini jelas-jelas beda, Pak. Karena apa? Karena kuwatul amal itu tadullu ala kuwatil ilmi. Kuwatul amal tadullu ala kuwatil ilmi. Kesiapan kita untuk banyak beramal, untuk banyak melakukan ibadah-ibadah, kurbah-kurbah ilallah azza wa jalla, itu menunjukkan betapa luasnya pemahaman kita akan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ahraja lan riwayatake sapa Ibnu Abdil Barri, Al-Imam Ibnu Abdil Bar, yakni Yusuf bin Abdullah bin Abdil Bar, Yusuf bin Abdullah bin Abdil Bar, Al-Qurtubi, Al-Imam Ibnu Abdil Bar menika seorang tokoh ulama bermadhab Maliki, Malikiyun, muhaddisun, mu'arikhun, Andalusiyun. Seorang tokoh ulama bermadhab Maliki, tokoh muhaddis, ahli hadis, tokoh sejarah, mu'arikh, kebetulan rumahnya Cordoba, Al-Qurtubi, Cordoba, Al-Andalusi, Spanyol, Pak, Spanyol. Tonggone Madrid lah. Oh gak dia aduh itu. Aduh. Kancane Mbappe nah aduh. Beliau meriwayatkan satu hadis an Anasin saking sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utlubu al-ilma walau bisin. Utlubu nupriyo sira al-ilma ing ilmu walau bisini senajan ing dalem negara Sin. Walau bisini senajan ing dalam negara Sin. Mungkin kala itu Rasulullah menganggap Cina itu sangat jauh. Ya sampai lagi ya ada, awamu ngontal kono ya. Sebetulnya perintah ini hanya merupakan, artinya ibarah ini atau apa ya, redaksi ini hanya merupakan satu kinayah anil hasi ala talabihi walau bi khusulil masyaqqah. Ini hanya sebuah ibarah, hanya sebuah teks untuk mengarahkan kita semua ngaji yo. Mas yo situasinya super rumit, super sulit atau bahkan super jauh.
Sekaya awakmu ini lho, awakmu kan ada gak jelas iki wong Madura. Kayak nyapur ini barang Madura ya. Ayo. Saya sering ngomong ke teman-teman itu. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa talabul ilmi fardun. Wong ini, awalnya ini. Kullu ibadatin kasolah wa zakah wa saum furidat fi waktin duna waktin. Tapi wa talabul ilmi iku fardun fi jami'il awqati wal halat. Ini sebuah statement dari Imam Ghazali yang sering ditampilkan oleh Romo Yaidin, Mbah Yai Zainuddin, Allah yarham. Khususnya sering beliau ulang-ulang ketika COVID terjadi. COVID niku kan sempat membuat pondok itu off karena santri tidak boleh kembali ke pondok. Masih ingat jenengan? Lah, ketika kemudian Mbah Yaidin meminta untuk memproses bagaimana santri-santri tetap kembali ke pondok secara bertahap, kan Mbah Yaidin dalil ini. Semua ibadah, kullu ibadatin kasolah wa saum wa zakah. Semua ibadah kayak salat, kayak puasa, kayak zakat, itu kewajibannya, kefarduannya, itu ada momentumnya. Duhur itu ya waktu, duhur, asar itu ya waktu. Gampang ini loh, sampean tidak mungkin, walaupun sampean sudah nyantri puluhan tahun, sampean tidak mungkin kemudian diperkenankan untuk mendirikan atau menunaikan Jumatan di hari Senin misalnya. Ini supaya kita tidak repot, supaya tidak padat. Bagaimana kalau hajinya kita bikin di bulan Selo? Oh, enggak bisa, saudara. Bagaimana zakat itu kita bikin di bulan Desember? Enggak, itu ada momentum-momentumnya. Tergantung. Ramadan itu biasanya agak panas situasinya. Sudah jarang hujan. Kita puasa Ramadan, kita geser saja ke bulan-bulan yang agak banyak mendung, angin tenang. Tidak bisa. Tapi wa talabul ilmi fardun fi jami'il awqati wal halat. Cuma kalau untuk urusan ngaji, kewajibannya, kefarduannya itu berlaku di semua waktu dan semua kondisi, semua situasi. Walau bisin atau kaya apa, malah kelingan. Imam Ghazali juga menampilkan satu hadis tentang Ihya itu. Ya Allah, mau iling gak usah ilaline ke betul. Udlubul ilma walau bainaka wa bainahu bahrun minan nar. Ya Pak. Kula ono sik ono apa kae? Ono, lek gak ono semua amatir tenan. Artinya ono tenan ning Ihya, aja dianggap ngarang aku. Utlubul ilma walau bainaka wa bainahu bahrun minan nar. Walaupun misalnya omahmu tolong agung, misalnya ternyata antarane ngaji sampai teko maesan iku kobong kabeh, aku tetap butuh budal ngaji. Kamu harus tetap berangkat ngaji walaupun kamu terpisah, terkendala oleh lautan api. Wes kurang piye? Kurang piye? Wah anu mogok ya aku. Wes gak masuk plus, gak masuk plus. Harus lanjut ngaji ku. Kudune tapi ya aku mek cerita tok ya wis mau lakoni ya kono, gak mau lakoni ya terserah gak apa-apa. Tapi kamu teko tok wis luar biasa. Gak kudu paham. Engko wis gak golekno dalil-dalile sing gak kudu paham, teko tok ngowoh tok gak apa-apa. Iya. Maka aku nek sampai ngundak ning ngaji kudu paham. Wah ya hatam iki pengajian. Fa inna talabal ilmi karena saat tenan nubrih ing ilmu iku fardhatun kefarduan kewajiban ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam. Karena ngaji itu memang benar-benar harus kita lakukan.
Kamu terus ngomong ini, wah berarti yang wajib ngaji itu bapak-bapak tok, mas-mas tok. Ibu-ibu, mbak-mbak gak wajib ngaji. Udah bisa. Biasa memang Kanjeng Nabi itu menyebut kita semua dengan bahasa hanya muslim begitu saja, yang kesannya menunjukkan itu laki-laki. Ya tidak bisa. Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi misalnya. Wong Islam tenan iku wong sing kira-kira wong liya iku selamat, aman, nyaman dari mulutnya ataupun tangannya. Saya gak takoki kowe, sing paling lamis sing paling mengerikan dawuh-dawuhnya iki sapa? Loh artinya biasa, artinya jangan kemudian mbak-mbak semua merasa bahwa oh berarti yang punya kewajiban ngaji itu hanya laki-laki. Enggak, ini ya bahasa biasa sebetulnya.